Sungai Utara, lokasi Kangbuk. Di sana kita acara hari ini 3. Pergi ke toko kosmetik dulu, kemudian kita pergi ke Istana Gyeongbok. Setelah selesai Istana Gyeongbok, kita akan menuju ke Myeongdong. Sudah mulai berisik-berisik tanya-tanya soal berdandan. Negara Korea, negara kosmetik, jadi nanya-nanya terus. Jadi saya coba bantu jelasnya kali ya, karena saya bidangnya orang menerjemah. Sebenarnya saya bukan dokter, saya anggapnya kayak aspal dokter. Cuma saya orang menerjemah saat waktu seminar dokter Indonesia ke sini, tapi dokter bidang kulit mereka ke sini, mereka belajar cara operasinya. Dulu 7 tahun yang sebelumnya itu banyak belajarnya untuk hidung mancung, lahang motong, ya untuk bikin lipatan gitu-gituan. Tapi sekarang sudah berubah tren. Yang udah dapat dasar dari kandung udah biarin aja. Cuman usahanya untuk kulit. Jadi banyak artis Korea juga pun nggak ada lipatan juga terkenal. Salah satunya pernah nonton drama Korea Goblin, yang suami saya yang itu yang Gongyu sampingan perempuan, tahu nggak namanya? Kim Go Eun. Oh bukan Lia, maunya Lia tapi nggak jadi, terlalu tua katanya. Dia umur 20-an. Itu Kim Go Eunnya. Orangnya orang Korea bilang cantik sekali, tapi padahal kalau cek internet dia nggak ada lipatan, hidungnya nggak begitu mancung, cuma biasa-biasa. Tapi kulitnya ampun, nyamuk tidak bisa digigit, jatuh. Licin jatuh. Jadi Korea sekarang trennya kulit Bapak Ibu, sangat begitu. Jadi mungkin orang dokter-dokter Indonesia juga pun tahu Korea sekarang pintar yang untuk operasi plastik dengan jago banget yang itu kosmetiknya. Jadi sambil mereka datang lagi belajar. Jadi saya selama 1 hari minimal 8 jam saya menerjemah cara suntik lijuran. Pernah dengar ya lijuran? Cara suntik lijurannya, atau yang semacam yang suntik-suntikan botox, atau untuk bikin lipatan caranya gimana. Jadi saya nggak pernah kerja tapi tahu caranya semua dari A sampai Z, sampai tutup saya bisa jelas semuanya karena sudah 7 tahun saya begini-begini terus. Jadi Bapak Ibu, saya cukup sudah kenal sama dokter Korea dan sudah cukup kenal sama perusahaan produk, bosnya dan bahannya segala macam. Jadi saya cukup bisa bantu Bapak Ibu kalau jelasnya. Kosmetik Korea semuanya banyak sekali jenisnya. Sampai saya yang ada yang belum tahu juga mungkin ada. Tapi Bapak Ibu, semua produknya laku tidak. Bisa jadi laku, bisa jadi turun. Jadi Bapak Ibu harus cari yang buat diri sendiri yang beneran. Jadi seperti saya kemarin cerita, kalau terlalu banyak iklan, itu harus hati-hati karena produknya tidak lama. Sementara tahun ini, tahun lalu, 2 tahun lalu baru meledak yang buka-buka kosmetik, mereka baru jual-jual karena itu sekarang barang viral, gampang cari duit. Cuma sementara juga pun bisa jadi kaya. Contohnya seperti Pomade, Labubu, kayak baby crying baby. Dulu mana ada crying baby-nya, tapi gara-gara viral semua orang borong belanja kan. Kosmetik Korea juga pun bisa jadi kayak seperti begitu. Jadi sekarang banyak produk-produk yang murah-murah mereka viral-viralin aja. Dan sekarang pernah dengar nggak kayak liju apa jual di apotek? Pernah dengar lijuran, sejenis lijuran jual di apotek? Jadi orang-orang Indonesia kalau ke Korea cari mulu apotek. Jadi saya bingung, ibu sakit di mana ya? Ibu sakit mana ya? Bapak sakit di mana? Enggak, saya enggak sakit, cuma saya ada titipan mau beli. Titipan dari apotek apa ya? Koyo ya? Enggak, itu liju apa? Jadi saya bingung. Teman saya dokter kulit punya klinik sendiri di daerah Gangnam. Saya udah pernah tanya ke dia, emang ini ada hasilnya? Dia bisa bacakan. Ini namanya obat luka, bukan obat cantik. Kalau obat cantik nggak mungkin jual di apotek, karena apoteknya untuk orang sakit, untuk sembuh. Betul, dia bilang. Betul. Kalau begitu begini, kenapa begini ya? Ya viral-viral lah. Sekarang Bapak Ibu, sedunia termasuk Amerika juga pun viral banget namanya lijuran. Bahan lijuran Bapak Ibu bisa cek, mungkin lebih pintar daripada saya. Lijuran itunya bahannya dari salmon, itu untuk sembuhin selnya di bawah kulit kita. Karena makin tua, makin kulitnya mulai mati, makin selnya jadi kecil. Jadi makanya anak muda sama orang tua beda
Kembung mukanya karena selnya sudah hilang, selnya udah mulai kecil, betul? Jadi yang itu lijurannya, selnya sudah mulai mati, selnya udah mulai kayak terong gitu, kayak bingung-bingung, disuntik langsung disembuhin. Tapi lijuran bisa tahannya hanya 1 kali suntik 3 minggu saja. Tapi nggak ada efek samping. Saya sudah pernah ketemu bos pabrik, karena lijuran dunia, Bapak Ibu di Indonesia yang Bapak Ibu kalau udah pernah suntik-suntik lijuran, bahan juga semua dari Korea. Pabriknya satu saja. Saya udah pernah kenal sama itu bosnya, ownernya. Orang dokter Korea juga pun harus ambil barang dari dia baru dikerjain. Jadi saya sudah pernah interview sama dia, udah pernah dengaran jelasan segala macam. Lijuran nggak ada efek samping sama sekali. Dokter juga pun sudah pernah cek, nggak ada efek samping. Adanya hanya hasil. Tapi sayangnya hasilnya nggak bisa selamanya. 3 bulan sekali, 3 bulan sekali, 3 bulan sekali. Kalau berani bayar 3 juta per bulan, silakan. Dengan sakitnya, ampun sakit sekali. Mungkin dokter-dokter lebih pintar ya. Suntingnya satu muka minimal 100 jarum lebih, tergantung mukanya atau tergantung dokternya secarakannya gimana. Tapi satu barisan ini aja, satu garis saja minimal 20 sampai 30 suntik sampai isinya berat, airnya kayak bukan vaksinnya cairan kayak begini kan, tapi ini lijuran bahannya berat kayak lengket. Jadi setelah masuk langsung jadi benjol, dan dia nggak nyebar langsung, jadi sakitnya kayak hampir nggak bisa tahan walaupun sudah pakai obat hilang rasanya ya. Setiap 3 minggu sekali, setiap 3 bulan sekali. Artis Korea semua pasti lijuran setiap 3 minggu. Kenapa? Itu nggak ada efek samping, ada hasil saja. Kinclong muka, awet muda. Oke, sayang uang, sayang sakitnya. Sakitnya lebih sakit daripada sesar. Saya jelasnya lebih sakit daripada sesar. Udah pernah melahirkan anak kan? Ini perut berapa lapis? Perut berapa lapis, dok? Lapisnya berapa lapis? Perutnya 7 lapis lebih kan? Jadi kalau mau sesar sobek belah baru kelihatan anak kepalanya. Kulit berapa lapis? Dok, sadar dok, jangan tidur. Habis dimakani semuanya pada mau tidur, jangan. Dok, muka berapa lapis kulitnya? Oh ini bidangnya bukan bidang itu ya. 3 lapis, baris, tengah, luarnya ini, di dalamnya itu sel-sel, di bawah ada akarnya. Jadi kalau kulit yang mukanya ada keriput lebih cepat daripada perut. Tapi kalau sudah ada keriput, kalau sudah mulai hilang, lebih cepat hilang daripada perut. Perut sekali kembung, sudah kempes, perutnya mau apapun ada banyak keriput, ya ibu-ibu benci kan? Saya bukan dokter, jangan dilekam-lekam. Nggak bisa lekam, tidak boleh lekam. Saya bukan artis. Betul kan? Perut saya juga pun keselannya itu. Walaupun begini saja ada ini keriputnya nggak bisa hilang, tapi mukanya beda. Keriputnya gampang bikin tapi gampang hilang keriput. Bisa tahunya dari mana? Daripada pipi, kantong bawah, dahi, dari senyum lebih banyak keriput, betul? Pipinya masih oke, karena kulitnya tebal. Di sini kulitnya tipis. Jadi makanya banyak orang-orangnya stresnya dahi sama kantong bawah sama garis senyum. Tua tidak tua kelihatannya dari sini, betul? Jadi orang-orang Korea yang oma-omanya sama anak muda-mudanya sangat jaga kulitnya untuk pelan jadi tua. Saya bukan bilang suruh operasi plastik semua, cuma tua pun bisa jadi cantik. Tidak usah operasi plastik, tantang-tantang segala macam yang suntik-suntik itu sebenarnya salah satu bahan yang bahaya. Filler juga pun, fillernya kalau udah masukin itu 100% nggak bisa hilang. Itu botox, bapak ibu suntik botox itu racun kan, tahu ya dokter semua. Racun itunya bisa jadi kebal kalau lama-lama pakai. Jadi di Korea bidang operasi plastik sekarang sudah mulai kurangin botox, karena dari bagian kesehatan Korea yang pemerintah sudah kasih warning card untuk bidang operasi plastik. Kalian tidak boleh pakai racun namanya botox untuk pasien. Jangan terus-terus pakai, karena nanti orangnya nggak sengaja jatuh segala macam saat operasi. Kalau yang botoxnya sudah sering-sering pakai untuk cantik, saat operasi darahnya nggak bisa stop.
kebal. Bener-bener, jadi di Korea orang-orangnya sudah sadar dan dokter juga pun nggak boleh pakai terus ya botoxnya, jadi pakainya serum. Tadi ibu-ibu lagi tanya, Lia, kemarin saya pakai masker muka bagus kan, itu bisa beli nggak? Bisa beli, di mana-mana ada, tapi yang mereknya Solwasu bagus. Kalau dok kalau mau pakai Solwasu boleh beli, karena di Indonesia jual, tapi harganya 2 kali lipat dari sini sama sana. Kalau mau beli harusnya beli di sini, tapi ada masalah satu lagi, Solwasunya emang tujuannya untuk cuaca dingin. Negara Korea dingin kan, 3 bulan 4 bulan musim dingin, tambah musim semi kering banget, musim gugur akhir bulan ini sudah mulai kering sekali. Sekarang humid gara-gara hujan, tapi kalau udah akhir bulan ini keringnya bisa sampai 20%, kering banget. Jadi saat itu yang Solwasunya laku sekali. Setengah tahun laku di Korea karena minyaknya. Tapi orang Indonesia cuacanya tropikal. Ada teman saya yang pengen tinggal di Indonesia, Lia, saya udah pakai Solwasu, ini terlalu berat, kulit saya nggak bisa napas, ada berjerawat-jerawat gara-gara pakai Solwasu, ini kenapa begini ya? Minyaknya bagus pun cuacanya kalau tidak nyambung, nggak ada hasil yang baik. Jadi saya nggak berani pakai Solwasu. Mama saya pakai karena mama saya umurnya 75 tahun, dia pakai. Tapi dia juga nggak pakai waktu summer, pakainya waktu winter saja. Saya nggak bela-bela, saya orangnya kerja sibuk, saya bersih rumah, cuci piring, cuci baju aja, saya nggak begitu ada banyak waktu dandan. Saya pagi-pagi bangun cuma cuci muka, sikat gigi, saya dandan udah 5 menit tik saya keluar. Saya bukan orang princess banget gitu, jadi saya nggak bisa bela-belain. Jadi saya pakainya yang simple aja. Saya pagi-pagi cuci muka pakai krim pagi, kemudian saya pakai ini, yang ini. Ada tadi banyak kan dokter lagi tanya, Lia, ini kemarin kamu biasin ini apa ya? CC Cushion 3-in-1, foundation, moisturizer sama sunblock sudah jadi satu. Saya pakai ini saja, pagi saya ini doang, kemudian lipstick saya keluar. Saya nggak nambah-nambah, tapi caranya CC Cushion, kosakata CC Cushion dunia semuanya dipakai kan namanya kosakata CC Cushion, bentuknya seperti begini. Di dalamnya ada topnya, sama kalau buka di sini ada ini cairan-cairan kayak begini semuanya namanya CC Cushion. Chanel juga ada, Bobbi Brown juga ada, Shiseido juga ada CC Cushion. Tapi semua kosakatanya berasal dari Korea. Hijura juga berasal dari Korea. Jadi jago banget CC Cushion di Korea. Caranya salah Bapak Ibu, caranya. Semua orang begini. Setelah ambil, betul? Ambil, tepuk muka kan? Ini yang salah. Ini yang salah. Setelah diambil cairannya banyak, ini cushion yang bikin mereka sangat pintar sekali. Bukan yang cushion biasa, ini bukan yang sponge biasa. Setelah begini cairan harus ditepuk di atas tangan atau di tempat sini, biarin cushionnya makan air. Ini bukan hilang air, ini dia makan air yang foundation, moisturizer, sunblock, kemudian baru ditepuk rata di muka. Kalau begitu awet. Kulit saya kelihatannya kinclong kan, tapi nggak jatuh. Kalau dilatap begini tepuk-tepuk, siang, sore, malam masih kuat. Tapi banyak orang tepuk langsung ditepuk, jadi Lia setengah hari udah hilang, udah jadi kotor, karena dia cara pakainya salah. Semua CC Cushion intinya sama, jangan langsung di atas mukanya, harus ditepukin dulu kemudian baru. Saya waktu nikah saya meledak uang. Negara Korea kalau hari nikah buang uang, hari buang uang. Indonesia juga sama ya. Jadi saya waktu nikah sebelum 1 tahun saya lagi janji makeup dari artis SNSD, pernah dengar? Girls' Generation. Mereka punya yang stylist, mereka sudah lama-lama akhirnya buka toko sendiri. Jadi yang kayak makeup shop. Wah, satu kali dandan berapa tahun nggak? 10 juta rupiah sekali dandan. Namanya Hari Princess, betul? Walaupun saya bukan princess, itu harinya Hari Princess. Saya mau sama cobain aja dandan dari dia. Tekniknya dari dia, Bapak Ibu. Saya juga pun sebelumnya nggak tahu caranya. Ya, saya pakai cushion begini-begini saja, saya juga pun kotor-kotor. Tapi yang hari yang nikah, saya yang ketemu dia yang dandan-dandanin, simple banget, simple sekali. Tapi kinclongnya sampai malam. Saya nangis-nangis waktu nikah juga pun nggak jadi kotor-kotor. Caranya itu Bapak Ibu, CC Cushion ditepukin di tangan atau tempat lain, dimakanin dulu sponsnya, kemudian baru buka. 1 kali, kalau tidak cukup boleh 2 kali, 3 kali. Kalau begini nggak jadi tebal. Tapi kalau langsung sekali, oh kurang deh, 2, 3 nanti jadi kayak topeng, tebal, hilang cepet. Jadi Bapak Ibu kalau CC Cushion caranya begini ya.
apapun sama. Tapi ini Kuboncho punya warisannya bagus banget, kinclong. Kalau ibu bapak mau, ini murah, satu kotak isi 2 refill. Sama ini saya pakainya hampir setengah tahun. Harga berapa ya, 50-an deh. Mungkin ibu bapak lebih murah karena potong pajak. Saya orang Korea jadi saya harus bayar pajak, tapi bapak ibunya orang asing, nanti belanja toko, biasanya toko kosmetik, bisa dapat tax refund langsung dari toko. Jadi jangan lupa bawa paspor dari hari ini sampai hari terakhir, karena tempat belanja bisa motong taxnya langsung. Jadi gitu. Ini sudah nyeberang dari Gangnam. Di sini lokasinya udah Sungai Utara, hadap kanan juga ada banyak apartemen kan. Jadi bapak ibu di Korea intinya jaga kulitnya sangat sangat serius banget, sangat detail banget. Coba lihat muka-muka orang Korea yang bukan umuran saya, 50, 60, 70. Muka oma-omanya kinclong, kinclong. Mereka jaga-jaga, bukan operasi plastik. Saya dengaran banyak Indonesia bilang, lihat katanya orang Korea kalau sudah jadi dewasa dapat hadiah ulang tahunnya operasi plastik. Ya bener ya, kamu operasi apa gitu. Dia langsung tusuk hati. Saya bilang, saya ini semua asli, masih belum. Kalau sudah operasi saya nggak mungkin di sini, saya sudah jadi artis. Saya bilang gitu. Asli bapak ibu, nggak mungkin kasih hadiahnya jadi operasi plastik. Saya punya anak kan, anak saya sejelek berapa, sejelek gimana pun, mata saya kelihatan dia anak cantik, betul. Mata ini matanya mama, anaknya nggak mungkin bilang jelek. Matanya anaknya cantik, tapi kenapa kasih hadiah? Anaknya minta-minta mulu, baru kasih. Anaknya stres banget, nangis banget, dia nggak belajar gara-gara gitu-gituan, baru dikasih. Bukan bebas, bukan, oh kamu udah jadi 18, kamu mau operasi apa? Aku siapin uang buat kamu, enggak. Itu gosipnya salah. Tapi ada yang operasi plastik. Tapi daripada 10 tahun lalu, sekarang banyak orang Korea tidak operasi plastik. Sekarang di pinggiran-pinggiran atau nanti sore kita pergi ke Myeongdong, bapak ibu bisa lihat Mira. Ibu bapak bisa lihat Mira. Sudah tutup-tutup semua, cuma kelihatannya mata sama mulut. Karena semua yang lain-lain ditutup-tutup. Face off bilangnya, diganti muka. Banyak kan orang Chinese, seluruh muka begini-begini. Orang Korea jarang. Tapi di Koreanya tangannya pintar, itu nggak bisa bohong. Budaya Korea makanan bapak ibu pakai chopstick, betul? 3 negara yang pakai chopstick. Negara apa tahu? Sudah jadi separuhan sekarang. 3 negara, Jepang, China, Korea. Kalau bapak ibu ingat, China pakai chopsticknya panjang, kayu, yang bulutan, karena mereka mejanya besar. Di tengah ada yang ini putaran papan, makanannya diputar-putar. Jadi mereka biar nggak berdiri terus, mereka duduk, yang sumpitnya panjang diambil. Itu budaya dari mereka. Jepang pakai sumpit pendek, yang kayu bulut. Kenapa? Mereka makan soba mie. Kalau pakai punya seperti bahan kita yang kepengan seperti tadi tempat makan siang kita pakainya chopstick, tapi yang stainless kan, kepeng kan. Kalau itu pakai mie-nya putus. Mie soba halus, mie udon halus, putus. Jadi ikutan budaya mereka, merekanya pakai linganan. Korea stainless semua. Pada zaman dahulu saat dinasti Joseon, rajanya pakainya perak, sendok perak, sumpit perak. Kenapa? Kita tahu makanan ini ada racun atau tidak dari sendoknya. Kalau masukin makanan yang racun langsung jadi hitam. Jadi keturunan dari raja orang Korea dari zaman dahulu pakainya berat, besi. Tapi sekarang perak pakai jadi anting, gelang, cincin, mahal. Jadi sudah digantinya stainless. Jadi anak Korea dari 5 tahun sudah jago banget tangannya, detail. Di SD, sekolah SD umumkan di Koreanya ada satu tesnya. Kacangnya dari piring A pindahin ke piring B dengan sumpit. Kacang 1, 2, 3, 4, itunya tes. Biarin tahu dia ini jago atau enggak. Jadi orang Korea kalau sudah lulus SMA, nggak mungkin tidak pakai sumpit, harus bisa pakai semua. Nggak mungkin pakai garpu. Anak saya aja 5 tahun nggak pakai garpu. Dia pakainya sumpit sendok. Jadi orang Korea detail tangan. Operasi plastik, sobek sini sedikit, bikin hidungnya ya, sobek sini segini, sobek, kemudian buka, ambil tulang telinga atau sekarang iga.
iganya ambil. Dulunya banyak kan ambil telinga punya, tapi di telinganya punya katanya bisa jadi jatuh, jadi nanti harus memperbaiki yang setelah 10 tahun kemudian. Jadi sekarang ambilnya iga, sobek iga, ambil dimasukin. Bekasnya kelihatan hanya 1 bulan 2 bulan, sudah bulan ketiga tidak kelihatan. Tali operasinya untuk bikin lipatan di sini lebih tipis daripada rambut, 1/4 dari rambut, tipis sekali. Tapi itu juga dijahit-jahit gampang. Bikin lipatan 2 mata 20 menit doang. Karena saya sering lihat kan bekasnya, ya maksudnya bengkak-bengkaknya nggak lama, cuma biru sedikit, garis merah, garis biru kayak segitu doang. 1 minggu hilang, nggak bengkak-bengkak karena anestesinya nggak lama, jadi efek juga pun nggak lama banget gitu. Jadi bapak ibu, walaupun saya jelas begini bukan yang saya suruh sarannya operasi plastik, jaga biasa-biasa aja. Saya juga pun bidangnya operasi plastik, saya nggak operasi sampai sekarang ini, semuanya asli cantik. Udah pingsan nggak ada yang setuju sekarang, hantu saja setuju. Udah tidur semua. Ini bahayanya, harusnya puasa terus, biarin nggak tidur. Kalau kasih makanan enak tidur semua. Nggak, iya, kuah-kuah, mie, daging ini kayak obat tidur. Gitu. Dan sekarang di Korea, ibu bapak dari kemarin sampai hari ini mungkin bapak ibu lihat orang Korea banyak. Orang Korea suka lapi, betul? Bukan saya bilangnya mukanya ganteng dan cantik, badannya ya, bajunya ya, lapi-lapi cantik-cantik. Itu juga pun budaya. Negara Korea tidak lapi, tidak cantik, badannya yang lapi-lapi bajunya gitu, susah dapat kerja, nggak bisa dapat kerja. Itu dari keturunan dari nenek moyang saat dinasti Joseon aja suka bergaya-gaya. Nanti kita sore akan pergi ke tempat istana Gyeongbok dengan pakai baju hanbok kan. Itu baju hanboknya waktu dinasti Joseon. Coba lihat warna-warni. Ada banyak gambar-gambar dengan emas segala macam. DNA Korea, DNA darah orang Korea dari nenek moyang suka cantik, suka ganteng. Malu kalau tidak cantik dan ganteng. Keturunan, jadi makanya fashion, kosmetik semua di Koreanya leader gara-gara alasan ini. Orang Korea kalau cari duit, pertama beli mobil dulu. Nggak mungkin uangnya cukup, betul uangnya nggak cukup. Dia cuma masukin 10%, 90% pinjam dari uang bank. Pokoknya beli mobil. Buat apa? Saya keren. Orang Korea nggak keren itu bilangnya kalah. Beli merek-merek semua laku, LV, Chanel, Hermes semuanya laku. Apalagi di Korea ada bisnis namanya sewa pinjam baju branded, LV, Chanel, Hermes, Louis Vuitton kayak gitu-gitu. Kalau masukin deposito per bulan bayar cicil-cicil 1 juta, 2 juta, 2 juta, 3 juta, pokoknya ada paket-paketan, bisa pinjam barang bermerek. Nanti bapak ibu pergi ke Myeongdong siang sore, coba lihat perempuan Korea, ada umur kelihatannya 25-an, 30, tapi dia udah ada tasnya Chanel, antingnya Chanel, jalan. Itu apa? Tas punya diri sendiri? Bisa jadi pinjam mama, tapi bisa jadi pinjam dari kantor sewa, kantor pinjam. Tapi di Korea tadi saya bilangnya orangnya makin loyal family, makin jadi keren. Karena kalau makin kelihatan keren, gampang bisnis. Di Korea begini, karena negara Korea zaman dulu negara miskin sekali. Saat dinasti Joseon, setelah itu negara Koreanya merdeka, tapi setelah merdeka dimakani dari negara Jepang. Kemudian perang Korea Utara dan Selatan, jadi sudah jadi benar-benar Republic of Korea Selatan, negara miskin. Satu kali nasi putih makan aja bilang, oh kamu kaya ya gitu. Itunya zaman dulu, daripada Ghana, daripada Afrika, negara Korea lebih miskin. Saat dari itu 70 tahun sudah jadi negara maju. Jadi orang Korea nggak tahu caranya. Saya kelihatannya bisnis sayanya lancar, jelasnya gampang dari ini. Orang bosnya saat meeting sama partner, kamu mau join sama perusahaan saya, kamu investasi uangnya ke kita untuk kita nanti untungannya bagi-bagi. Gak usah jelas lama-lama, langsung keluarin kunci mobil, taruh di atas meja, ikat pinggangnya LV, topinya apa, jam tangannya Rolex berapaan seriesnya gitu-gitu. Itu aja gampang di Korea. Jadi semua orangnya lihat dari atas kepala sampai kakinya keren, percaya. Oh kamu bisnisnya laku ya, oh heboh, saya mau investasi uang buat kamu bisnisnya lancar kayak gitu. Begitu bapak ibu. Jadi makanya buka juga nggak mungkin. Baju bisa pinjam dari tempat sewa.
Orang yang umur 50 tahun dia diri sendiri sudah jadi orang kaya, umur 20 tahun baru jadi mahasiswa tapi sama-sama merek tas Chanel. Dia pinjam diri sendiri, ini orangnya beli diri sendiri. Jadi orang Korea sekarang yang si Royal Family pada malu pakai bajunya, tasnya yang ada bermerek. Jadi mereka sekarang less logo, tetap mahal punya. Pernah dengar nggak? Tolo, tahu? Tahu? Itu tasnya mahal 4 ribuan, 5 ribuan, jaket satu aja 3.000 dolaran gitu. Tapi depan belakang dimanapun nggak ada merek sama sekali, nggak kelihatan, cuma bahannya bagus. Orang Korea sekarang makin kaya, makin orang yang loyal family, termasuk dokter juga, mereka pakai bajunya seperti begitu. Nggak kelihatan, tapi kayak kelihatannya kayak elegan, gorgeous kayak gitu-gitu. Anak muda malah cari merek-merek. Kenapa? Malu merekanya sama-sama merek. Malu. Tapi ada satu penting, muka bisa nggak bisa pinjam. Jadi mereka sekarang Korea, orang kaya, orang yang loyal family, tidak usaha untuk beli barang, baju, usaha pergi ke rumah sakit untuk klinik-kliniknya, treatment segala macam, kosmetik. Kita bilangnya oles uang di muka, bukan oles baju. Beneran oles baju. Sayang, karena saya beneran punya yang saya beli sendiri, tapi anak mudanya pakai bajunya sama. Malu. Jadi sekarang nggak beli baju-bajunya. Dulu Chanel antrinya ratusan. Dulu ada satu pekerjanya, orang kaya minjam orangnya, kayak ya kamu suruh antri dulu ya, karena dia malas antri. Ini orangnya jam 5 pagi di depan pintu department store antri. Nanti jam 10.30 mallnya buka, orang Chanel karyawannya keluar, dibagi-bagi nomor 1 sampai 100. Jadi ini orangnya sudah dibeliin dari orang yang ibunya. Dia setelah dapat nomor, telepon, ibu saya dapat 25. Oh, kira-kira berapa menit lagi ya? Mungkin 2 jam ya. Oke, sebelum 2 jam datang, dia ganti nomor sama kasih uang. Begitu gila belanja branded. Negara Korea branded semua laku. Alasannya orang Korea cinta cantik, cinta ganteng. Tapi sekarang Chanel bisa langsung datang, nggak antri begitu. Tapi stoknya selalu nggak ada ya. Stoknya selalu nggak ada. Nggak antri pun stoknya nggak banyak. Gitulah sekarang. Jadi mobil pun termasuk bilangnya badan orang Korea. Jadi Bapak Ibu selama jalan jarang ada mobil yang jelek. Mobilnya semua cantik. Maksud saya mogok, luka, semuanya pergi ke bengkel memperbaiki. Orang Korea kalau luka mobil malu kayak lepas baju, anggapnya begini. Jadi mobilnya semuanya rapi, cantik, nggak ada yang jelek-jelek, kecuali orangnya tinggal di kampung, oma-oma, opa-opa, ya biarin aja, nggak cuci-cuci, nggak macam-macam. Tapi kalau tinggal di kota, termasuk mobil pun pada dia. Orang Korea satu orang satu mobil. Saat kerja tidak bawa mobil. Saya juga saat kerja tidak bawa mobil, naiknya MRT. Orang Samsung, orang LG, orang dokter pun saat kerja mereka naiknya MRT. Mobil taruh mana? Di rumah. Kenapa? Nyetir mobil macet, capek, nggak ada sopir. Satu alasannya. Kedua alasannya di lokasi Gangnam, Bapak Ibu kita tadi yang di kongres, di situ 10 menit parkir 1.000 won. 10 menit. Berarti 60 menit 1 jam sudah 6.000 won. Udah 8 jam berapa? Setiap hari. Nggak ada gratis. Orang karyawan pun bayar. Orang karyawan nggak kasih gratis. Jadi makanya gedung di bawah, basement, tempat parkirannya sepi. Walaupun karyawannya di atas banyak. Tadi kita tempat kongres, di atasnya 220 lantai semuanya kantor. Tapi di basement, lantai 1, lantai 2, lantai 3 yang basement, tempat parkirannya sepi karena mereka gak berani bayarnya banyak. Nyetirnya capek sendiri, bawa mobil minyaknya pakai sendiri, tapi bayar parkir pulangnya juga macet. Jadi orang-orang Korea pakai mobilnya hanya Sabtu dan Minggu, tapi cinta mobil. Kalau makin cari duit banyak, gak mungkin pakai mobil Korea. Hyundai dan Kia, itu orang baru-baruan sudah jadi cukup kaya, artinya Mercedes-Benz, BMW. Jadi makanya negara Korea kayak negara Mercedes sama BMW, di mana-mana ada, kayak hampir ukuran sama Hyundai. Ini Palisade kan, di sini murah. Palisade ini yang new one 50 juta bisa dapat, yang paling tingkat tinggi.
100.000 rupiah. Di Indonesia 1M kan 1,2 ya, 1,2. Wih, tambah mahal ya. Sini Mercedes BMW harganya nggak beda jauh. Di sini murah, pajaknya nggak banyak. Jadi orang Korea beli mobil gampang, kayak beli tas kayak gitu. Pajaknya nggak tinggi saat beli, tapi setelah beli nambahin per tahun-tahun pajaknya mahal. 1 tahun 3 jutaan, 50 juta rupiah. Per tahun-tahun kalau nggak bayar pajak nggak bisa nyetir mobil. Belinya nggak mahal, yang nanti yang pegangannya mahal. Asuransi juga mahal, karena mobilnya rata-rata semua jadi mahal. Asuransinya harganya naik. Per tahun harus semuanya janji. Maksudnya kalau saya punya mobil saya sudah ada asuransi, orang nyetir juga ada asuransi. Total harganya minimal 2 juta, 20 juta rupiah. Kalau nggak ambil asuransi gimana? Ditangkap dari polisi. Polisi mana bisa tahu? Setiap jalan di Korea ini dunia CCTV kan. Setiap jalan kadang-kadang ada kamera sendiri. Nggak ada apa-apa. Bukan yang kecepatan, bukan yang lampu merah. Cuma kaca yang CCTV sendirinya dia hanya baca plat nomor. Kalau yang ini plat nomornya kelewat asuransi, berarti sekarang asuransinya nol. Polisinya keluar dari kantor polisi, nyetir, dikejar, dipinggirin, baru ambil SIM nyetir mobil. Itu nggak boleh, ilegal. Jadi orang Korea beli mobil nggak susah. Setelah beli pegangannya susah. SIM nyetir mobil di Koreanya nggak perpanjang. Saya udah dapat SIM nyetir mobil saat umur 18 tahun. Sampai sekarang saya pakai satu kartu saja. Tidak usah tambah-tambah atau tidak usah ganti-ganti. Pakainya sampai seterus. Cuma nanti kalau saya jadi tua, mereka suruh datang untuk cek mata, hidung, atau yang telinga, beneran itu saja. Nggak usah tambah bayar. Tapi pegangannya susah. Dan satu lagi, Tesla, betul kan? Korea barang Amerika murah banget. FTA, Free Trade Agreement, nol pajak, pajaknya nol. So, Hyundai terbalik cerita, jual di Amerika murah. So, di Amerika Palisade laku sekali, laku. Samsung HP murah di Amerika. Samsung HP Korea nggak murah, mahal bandingan Amerika. Kenapa? Tidak kasih promo harga pun oma-oma opa-opa pada gila demam belanja, nggak pilih iPhone. So mereka tidak bisa targetnya harga, mereka targetnya service. Oma-oma suka jatuh, suka hilang kan? Jadi kenapa ketawa? Suka jatuh, suka hilang kan? Service centernya bagus. Di mana-mana di rumah ada service center Samsung. Datang, tinggal kalau belum 2 tahun gratis servisnya. Kalau lebih 2 tahun bayarnya mahal. Jadi orang Korea HP-nya pakai 2 tahun saja. Serius, saya cerita ini semuanya fakta Bapak Ibu. Orang Korea termasuk oma-oma, opa-opa saya juga, HP-nya 2 tahun kemudian buang, beli lagi new one. Jadi negara Korea tidak usah promo harga. Orangnya nggak mau pun 2 tahun kemudian beli lagi. Mertua saya kemarin HP yang Galaxy Z folder, gara-gara sibuk keluar dari kantong, jatuh, layarnya hilang, udah jadi putih. Waktu susah kan, nggak bisa nelpon, nggak bisa kakao talk. Di rumah nggak ada teleponan, kayak orang sendirian. Sudah selesai susok, oma langsung pergi ke sana, tempat service center. Oh ini saya jatuh, untung belum 2 tahun, gratis diganti layar. Tapi sekarang tinggal 6 bulan. 6 bulan kemudian kalau dia jatuh, hilang, ganti lebih baik, karena kalau udah lewat 2 tahun mahal. Kayak gitu Bapak Ibu. Jadi negara Korea tidak usah promo harga, tapi Tesla murah di sini. Kalau Bapak Ibu mau beli Palisade, silakan beli aja di sini. Di sini beli 2, titip satunya Lia, satunya saya kirim. Harga dengan 1,2. Tapi 3 tahun kemudian saya yang pakai bekasnya saya kirim. Gitu di Korea. Kalau produk-produk yang buatan Korea sini murah. Kalau produk Amerika juga pun murah. So, orang Indo mungkin sekarang demam belanja Dyson kan? Dyson hair dryernya. Saya baru pulang kemarin dari Jakarta. Setiap tahun bulan 8 saya tidak kerja. 1 bulan full day. Jadi tahun lalunya saya pergi ke rumah tante di Amerika. Tahun ini saya pergi ke Bali, Jakarta, Belitung. 1 bulan saya kosong pergi. Gara-gara itu saya pergi ke Jakarta Mall keliling-keliling. Iseng saja mau lihat
produk. Saya selalu survei kosmetik Korea jual di Amerika, jual di Korea harganya seberapaan, sama Dysonnya di Korea harga sama di sana harganya berapa, 2 kali lipat. Di sini Dyson hair dryer yang new one sekarang 500.000 bisa dapat. Di Indonesia 1,3 juta won saya kemarin cek. Mereka cicil-cicil, Korea nggak ada cicil-cicil karena 5 juta doang gitu. Jadi kalau mau beli silakan beli. Di mana belinya? Myeongdong bisa beli. Jadi produk Amerika punya, beli di sini. Yang itu banana boat, yang sunblock itu ada murah di sini daripada Indonesia. Merek Amerika punya karena bebas pajak. Ada yang untung untuk pembeli begininya. Oh, tinggal gampang beli. Tapi ada orang yang tidak senang. Yang FTA Free Trade Agreement ada yang tidak senang. Jual daging sapi Korea mewah kayak seperti Wagyu, pernah dengar? Merek Jepang yang sapi Jepang yang murni. Begitu di Korea juga ada yang sapi Korea yang murni. Itu ada jumlahnya sama pengatur dari pemerintah Korea. Ada, mereka punya nomor-nomor. Mahal tapi enak. Tapi sapi Amerika murah sekali. Jadi orangnya lihat di pasar sapi Korea sama sapi Amerika ada, ya tutup mata makan, nggak tahu lah, beli yang murah. Bisa jadi sayur-sayur, mau tutup mata makan nggak masalah. Jadi bisa jadi banding-banding. Zaman dulu tidak. Jadi orang petani lapangan kerja yang di petani mereka tidak senang yang FTA. Tapi kalau orang pabrik senang, murah kayak gitu. Ceritanya begini, putar pada pingsan gitu. Mau ngomong apa bisa jadi bangun. Mau operasi plastik caranya gimana, tahu Bapak Ibu? Pernah dengar nggak? Sedot lemak, isi lemak muka. Pernah dengar? Caranya gimana? Sedot lemak dari mana? Perut antara paha. Perut antara paha. Isinya ambil dari sini, isi kemana? Muka kan? Dari mana? Di sini. Perut ada lapisannya banyak kan? Jarumnya sepanjang begini, sama kalau lihat bolongannya kelihatan karena lemaknya besar. Lemak ini sama ini ukurannya beda. Jadi dia ditusuk langsung ada suara kayak seperti daging sapi yang kalau kita ditusuk yang mungkin kayak gitu ada suara kayak duduk masuk. Kemudian pakai pompa kencang kayak orang kerja lapangan. Udah nanti keluarnya segini, ada darah sama lemaknya campur kayak seperti shake, kayak darah shake. Itu dimasukin dalam alatan, diputar satu menit yang cepat, langsung belah dua, lemak dan darah buah. Kemudian lemaknya dipakai yang itu sumpit baru, yang suntikan baru, kemudian disuntik sini. Tapi enggak suntik langsung begini, dari bawah masuk, jarum panjangnya sampai di bawah mata. Karena bukan vaksinnya cair, jadi kalau masuk ini bisa nyebar. Tapi ini lemaknya kalau kita suntik langsung di sini jadi benjol. Jadi jarumnya masuk sampai di bawah, sambil keluar sedikit isi itu baru teknik. Kemudian masukin lagi di bawah, isi keluar. Jadi masih begini juga pun benjol karena lemaknya gede. Jadi dia tangannya dokter pakai kayak seperti disetrika, dilatakan, langsung jadi kembung. Wah, saya hari pertama lihat operasi ini, saya cinta. Saya langsung naksir. Before and after beda 10 tahun. Sama lemak punya diri sendiri. Jadi saya penasaran tanya dokter, dok, kalau ambil lemak dari perut, lemak dari paha, berarti lemaknya sama pahanya bisa jadi kecil, betul nggak? Betul, dia bertanya. Dia ketawa-ketawa, kamu mau nggak ya? Ya ini penasaran deh gitu. Saya tanya lagi, saya detail tanya, kalau ini lemaknya bisa tahan berapa tahun? Oh, tergantung orang beda. Biasanya 6 bulan hilang. Masa hilang? Iya hilang. Kalau orangnya diet malah lebih cepat hilang. Jadi harus isi lagi, sakit lagi perutnya, pahanya. Di sini gimana? Dahinya kalau mau jadi kayak bulut, kayak cantik, kayak seperti boneka, isi dari mana? Di sini nggak jadi bengkak, hasilnya nggak jadi bengkak. Di sini bengkaknya segini, karena tipis kulit, masukin di atas tulang, di bawah kulit, jalurnya masuknya susah, sama kelihatan jarumnya sini keluar, jadi banyak diganggu, jadi besok mana panadolnya pusing. Tapi hasilnya bagus. Jadi kalau lihat artis Korea kayak bulat sekali kan, bulat banget kayak seperti apa ya, kayak kentong betul. Mereka kalau bulat banget begini, mereka masuknya lemak
Tapi 6 bulan sekali harus ulangi, 6 bulan sekali ulangi. Masalahnya bapak saya tadi bilangnya, tanang benangnya atau yang isi lemangnya bermasalah. Kalau kulitnya kalau sekali sudah kembung, saat kembali malah lebih jelek. Harusnya kembung lagi jadi kulitnya jadi bisa jadi hancur. Jadi ada banyak artis Korea zaman dulu, banyak motorasi sudah 5 tahunan tidak main-main jadi aktor segala macam, 5 tahun kemudian dadakan kalau sudah muncul di TV kaget semua orang Korea. Ini nenek tak kaget ya, dulu cantik malah kenapa begini ya? Karena kulitnya jatuh, nggak ada yang tahan lagi, nggak bisa ketahan, kulitnya sudah hilang ototnya gitu maksudnya. Jadi bapak ibu tidak usah pusing-pusing begini, udah pintar lah daripada saya dok semua. Cuma jago jaga-jaga kulit aja. Tapi orang Korea sejujur gara-gara budaya Koreanya suka cantik, dari anak kecil yang umur 20 tahun aja jaga terus, kulitnya tetap jaga. Kulit jaga tidak jaga bisa kelihatan hasilnya nanti 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian seumuran tapi dia cantik sekali. Saya nggak cantik, alasan pertama nggak pakai sunblock. Teman saya dokter kulit, kerjanya di kantor kan, tapi dia kerja kantor pun dia 100 selalu pakai sunblock. Sunblock itu salah satu rahasia untuk awet muda bapak ibu, murah sekali sunblock, nggak mahal-mahal, bukan botox segala macam, tapi awetnya karena ini UV-nya paling bikin cepat jadi tua. Oke bapak ibu sudah sampai. Bapak ibu nggak usah bawa turunin payung segala macam, mobilnya sudah di sini ada atapnya. Ini udah datang toko kosmetik, kita coba ke sana. Yang kemarin saya bagi-bagi Gubonco juga ada, selain Gubonco lipstick segala macam, kotek juga pun ada di sana. Kita coba cuci mata dan ada yang mau